Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dengan Yeay. senang dan suka cita. Betul. Iya, puji Tuhan kita semua sehat. Yuk adik-adik, kita mempersiapkan hati kita. Kita memuji Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Malam hari kami bisa lewati firman Tuhan. Dan itu semua anugerah-Mu bagi kami. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini dengan kesegaran yang ada, kami datang kepada Tuhan untuk memuji-muji Tuhan, bersyukur dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Allah kita besar, kuat, dan berkuasa. Apapun bisa Dia lakukan karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Yuk kita angkat pujian ini. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil
berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkannya. Shalom adik-adik, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 1-35. 1 Samuel pasal 15 ayat 1-35. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Sampai saat ini Tuhan masih menjaga, memberkati kami dan memberikan kesehatan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami boleh mengerti akan setiap firman yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pagi hari ini kita akan mendengar kisah tentang Raja Saul. Raja Saul ini adalah raja pilihan Tuhan. Dan Tuhan mengutus Samuel untuk mengurapi Saul menjadi raja orang Israel. Dan Tuhan memberikan satu perintah kepada Saul saat itu. Tuhan memerintahkan Saul untuk membunuh orang Amalek. Kenapa orang Amalek harus dibunuh? Karena saat orang-orang Israel mau keluar dari Mesir, Raja Amaleklah, pasukan Amalek inilah yang menghalangi orang Israel untuk keluar dari Mesir. Ya, saat itu yang menjadi raja orang Amalek adalah Raja Agam. Ya, Tuhan bilang jangan kasih belas kasihan sedikit pun, semuanya harus dibunuh. Ya, itulah perintah dari Tuhan kepada Raja Saul. Saat itu Saul juga mempersiapkan diri, membawa semua pasukannya pergi ke kota Amalek. Sampai di sana dia menjalankan perintah Tuhan, yang membunuh orang-orang Amalek tersebut. Kawanan ternaknya, anak-anak, semua ya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, apakah dia menjalankan sepenuhnya? Ternyata adik-adik, saat peperangan itu, saat mereka sedang membunuh orang-orang Amalek, dia menyelamatkan Raja Agam. Ya, dia menyelamatkan Raja Agam. Kemudian pasukannya membawa ternak-ternak yang baik, ya, membawa ternak-ternak yang baik, domba, kambing, semua, unta yang baik mereka ambil, yang tidak baik mereka bunuh. Kemudian setelah itu terjadi, setelah semuanya itu selesai, mereka kembali ke kemah mereka. Apa yang dilakukan Raja Saul itu, Tuhan tahu, Tuhan mengetahuinya. Tuhan tahu apa yang dilakukan. Raja Saul itu tidaklah baik dan tidak benar karena tidak menuruti perintah daripada Tuhan. Ya, kemudian melalui Samuel, Tuhan mengutus Samuel untuk memberitahukan kepada Raja Saul kalau dia sangat kecewa. Kemudian Samuel pun pergi mencari Saul. Di sana saat di kemahnya dia mengatakan, aku mendengar ada suara kambing, aku mendengar ada suara domba. Apa itu semua, dia bilang. Terus Raja Saul bilang, iya benar bahwa tentara-tentaraku menyelamatkan yang baik dari domba dan ternak. Tapi mereka pergi untuk mengorbankannya kepada Tuhan. Dia bilang gitu. Kami sudah menghancurkan semuanya. Kami sudah menjalankan semuanya. Dia bilang gitu. Terus Samuel mengatakan, kenapa kamu tidak menuruti Tuhan? Tuhan kan sudah
menyuruh kamu untuk menumpas semuanya, membunuh semuanya. Pada ayat yang ke-24 kita boleh lihat, berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka." Ternyata rakyatnya lah yang mau kawanan ternak tersebut. Saul tidak berani melawan atau menolak apa yang mereka mau, karena dia takut kepada rakyatnya saat itu. Kemudian oke lah, dikabulkannya, boleh diambil. Nah, terus yang ke-25, "Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersamaku untuk bersujud pada Tuhan." Si Samuel sangat marah sekali ya, karena Saul tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tidak menjalankan sepenuhnya perintah daripada Tuhan. Kemudian si Samuel mengatakan bahwa dia tidak akan kembali dan tidak mau kembali bersama-sama dengan Saul ya saat itu. Kemudian dikatakan di ayat yang ke-27, "Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang puncak ujung Samuel, tetapi terkoyak." Puncak itu ujung jubahnya ya adik-adik ya. Saat Saul memegang, Samuel kan lagi jalan, robek jubahnya. Nah, ditegaskan lagi di ayat ke-28, "Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu." Nah, saat jubah Samuel itu robek, disitulah Tuhan juga merobek status Saul untuk menjadi raja, yang sudah benar-benar menolak Saul untuk menjadi raja orang Israel. Ya, kemudian Saul itu dia benar-benar sangat menyesal adik-adik. Dia menyesal tidak sepenuhnya mendengarkan perintah daripada Tuhan, ya, tidak menjalankannya. Disitulah Tuhan sangat kecewa dengan orang yang dipilih Tuhan, yang memilih Raja Saul untuk menjadi raja orang Israel. Tapi karena Saul telah mengecewakan Tuhan, maka Tuhan ambil kembali jabatan itu, ya, menolak dia untuk menjadi raja orang Israel. Ya, kemudian Samuel pun kembali bersama-sama dengan Saul ke tempat mereka, kembali ke Israel. Terus pada ayat yang ke-32 kita boleh baca bersama-sama. "Lalu berkatalah Samuel, bawalah kemari Agag raja Amalek itu. Dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya," dia berpikir, "sesungguhnya kepahitan maut telah lewat." Seharusnya waktu Saul sedang membunuh rakyat-rakyatnya, di situ kan seharusnya Raja Agag sudah seharusnya mati, ya kan? Kemudian kan diselamatkan oleh Raja Saul. Dia kira dia sudah selamat adik-adik. Aduh, ternyata saya selamat dari maut. Saya sudah lewat. Tetapi apa yang dilakukan pada 33 kita lihat. "Tetapi kata Saul, seperti pedangmu ya membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan." Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal, ya, membunuh. Akhirnya Samuel yang membunuh Raja Agag, ya. Kemudian setelah itu semua orang Amaleknya sudah mati, tidak ada lagi, bahkan rajanya pun sudah tidak ada. Nah, disitulah Samuel pergi meninggalkan Saul. Saul pun sangat menyesal dengan apa yang dia lakukan. Di sini apa yang ingin disampaikan? Apa yang dapat kita ambil dari sini? Yaitu mendengar lebih baik
Mendengar itu dalam arti kata apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu lebih baik kita lakukan sepenuh hati kita. Kita menjalankan dengan tuntas, bukan setengah-setengah seperti apa yang dilakukan oleh Raja Saul. Ya, di sini Anda dikatakan mendengarkan kepatuhan lebih baik daripada pengorbanan. Ya, Raja Saul menganggap bahwa korban-korban yang dibawa mereka dari Amalek sana, terus mereka akan persembahkan kepada Tuhan itu, menurut dia itu baik, tapi Tuhan tidak mau korban sembelihan tersebut, ya. Kemudian dengan penuh penyesalan, akhirnya disinilah Tuhan ingin kita benar-benar sepenuhnya setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan Tuhan, yang tidak boleh dilakukan, jangan dilakukan. Apa yang harus dilakukan, lakukanlah dengan baik dan benar. Kita diajarkan untuk mendengar lebih baik, menjalankan setiap perintah amanah yang diperintahkan kepada kita. Nah, firman kita sampai di sini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas sebagian daripada firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk boleh mendengarkan setiap perintah-perintah yang Kau ajarkan kepada kami, agar kami boleh menjadi anak-anak yang taat akan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, firman kita sampai di sini. See you tomorrow, see you next week, ketemu lagi. Yuk kita memuji Tuhan kembali setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita bergembira, kita bersuka, kita melompat, kita bertepuk tangan. Bergembira di rumah Tuhan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Tralalalala, ayo menari. Trililililili, ayo melompat. Tralalalala, bertepuk tangan. Bersuka gembira di rumah Tuhan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Tralalalala, ayo menari. Trililililili, ayo melompat. Tralalalala, bertepuk tangan. Bersuka gembira di rumah Tuhan. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye-bye.